Apa ya yang membuat pendapatan merasa selalu lebih cepat habis daripada cara kita mendapatkannya? Kita bekerja dalam 1 bulan, namun untuk menghabiskannya, kita hanya membutuhkan dalam hitungan hari. Apa sih penyebabnya? Dan apa nih solusinya? Nah, dari masalah ini, seru sih rasanya kalau kita bisa mengenal lebih jauh mengenai masalah keuangan. Apa itu APBN? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufti Hidayat, guru Bahasa Inggris di SMP Al-Hasanah, Tanjung Duren, Jakarta. Manajemen keuangan. Inilah faktor utama yang sangat dibutuhkan bagi siapapun yang mengalami kasus seperti di atas tadi. Mungkin ini bisa menjadi solusi money management. Kita butuh alat ini untuk menjaga pola kebutuhan hidup yang tentunya berkaitan dengan keuangan kita. Dompet ini telah didesain dengan membaginya dalam beberapa anggaran kebutuhan, yang gunanya agar pola keuangan kita terarah antara masa mendapatkan uang tersebut dengan mengeluarkannya, agar tidak jomplang. Jadi, jangan sampai tenaga dan daya pikir kita dihabiskan hanya dengan rasa letih, bukan rasa nikmat atas apa yang kita raih. Dari hal umum di atas, kalau ke depan hal tersebut bisa kita tangani, maka jujur li seru banget sih ini. Kalau kita membuka lebih jauh pikiran kita akan serunya mengetahui lingkup masalah keuangan. Apa itu APBN negara kita, Indonesia tercinta? Kenapa? Karena APBN lingkupnya sangat luas. Coba dibayangkan, segala dana yang masuk ke negara atau pemerintah, maka pemerintah harus jeli yang nantinya anggaran dana tersebut harus dialokasikan apakah untuk infrastruktur, kependidikan, kesehatan, dan lain-lain. Baik, lebih jauh membahas tentang masalah APBN, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa sih pengertian dari APBN itu sendiri. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, di mana APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, yaitu pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. APBN, perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang, di mana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Nah, sekarang gimana kalau kita langsung membahas saja berapa sih anggaran APBN di negara kita tahun 2023? Tahun 2023 APBN negara kita mencapai 2.463 triliun rupiah, yang dimana didapat dari perpajakan sebesar 2021,2 triliun rupiah. Dan kemudian dari PNBP sebesar 441,4 triliun rupiah. Kemudian dari hibah sebesar 0,4 triliun rupiah. Sungguh besar bukan? Nah, sekarang dana tersebut dialokasikan kemana saja dan berapa nominalnya? Oke, dari total anggaran Kemendikbud Ristek atau pendidikan tahun 2023, di mana sekitar 80,22 triliun rupiah. Dan komponen terbesar dari sini adalah pendanaan wajib sebesar 38,17 triliun rupiah. Ini adalah berbagai macam tunjangan dan bantuan akses pendidikan seperti PIP, KIP, tunjangan guru, tunjangan dosen, menurut Bapak Nadiem Makarim selaku Kementerian Pendidikan. Dan untuk infrastruktur, menurut Wakil Menteri Keuangan Bapak Profesor Suhaisil Nazara menyebutkan alokasi APBN tahun 2023 26 triliun rupiah. Alokasi itu akan fokus untuk membangun infrastruktur dasar, pada utamanya membangun infrastruktur dasar dan kawasan inti pusat pemerintahan. Untuk kesehatan, di mana APBN Kementerian Kesehatan tahun 2023 mencapai 85,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pembayaran iuran JKN bagi 96,8 juta jiwa. Dan kemudian peserta penerima bantuan iuran PBI sebesar 46,8
triliun rupiah. Itulah sedikit bagian dari pengalokasian dana APBN di tahun 2023 ini. Sebagai kesimpulan, yaitu di mana segala anggaran yang didapat negara jika terdapat surplus di dalam APBN, maka bisa dihabiskan di tahun tersebut dengan melihat aspek lain yang perlu dijamah untuk kesejahteraan rakyat. Namun yang kedua, ini bisa dilakukan yaitu dengan disimpan dan digunakan untuk tahun selanjutnya. Maka dari itu, untuk generasi muda, kalau kita bisa melihat lingkup dari APBN negara kita dengan pengelolaan yang begitu sistematis dan terurut, maka kita akan terbuka cara pandang kita untuk mengelola pendapatan kita agar nantinya kita bisa menentukan mana pendapatan dengan pengeluaran sesuai dengan pemenuhan kebutuhan kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.